Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La khawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia, insyaallah masuk surga bersama keluarga, dan yang terpenting diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hidup ini kita sering mendengar ungkapan Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan, Allah Maha mendengar, dan Allah Maha mengetahui. Tapi tidak semua orang bisa menghadirkan dalam realita kehidupannya bahwa dia dilihat, dia disaksikan, dia didengar, dia diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit orang yang bisa menghadirkan bahwa dia dilihat, didengar, disaksikan, dan diketahui, sehingga melahirkan sikap muraqabah, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita bertanya, bagaimana mekanisme kerja sistem sehingga Allah mengetahui, melihat, mendengar, menyaksikan seluruh aktivitas kita, bahkan urat nadi kita, guritan hati kita, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk memahami ini, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan kewenangan untuk melihat, menyaksikan, mendengar, bahkan menilai. Bukan saja Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi Allah memberikan otoritasnya kepada selainnya. Yang pertama adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah orang-orang beriman. Sehingga harus dipahami oleh kita bahwa kita dalam seluruh aktivitas kita di dunia ini dilihat, disaksikan, didengar, diketahui, bahkan dinilai oleh tiga pihak. Tiga pihak ini, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah orang-orang beriman. Dasar pembicaraan kita itu adalah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surah At-Taubah. At-Taubah ini juga disebut Al-Bara'ah. Banyak namanya At-Taubah ini, yang di atasnya tidak tertulis Bismillahirrahmanirrahim di mushaf Quran itu. Di Quran surah At-Taubah ini ayat 105, Allah menginformasikan kepada kita, Qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasulahu wal mu'minun. Katakanlah, beramallah, bekerjalah, karena Allah, Rasulnya,
dan orang-orang yang beriman akan menilai amalanmu. Jadi ada 3 pihak. Yang pertama adalah Allah sendiri, yang kedua adalah Rasulnya, yang ketiga adalah orang-orang yang beriman. Ayatnya disambung, fasayuradduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Lalu kamu sekalian akan dikembalikan kepada Allah, dikembalikan lewat pintu kematian, kembali kepada Allah yang mengetahui segala yang gaib maupun yang nyata. Karena banyak peristiwa, banyak kejadian, banyak aktivitas, amal, pekerjaan kita ini yang gaib, tidak diketahui banyak orang, tapi semuanya akan terbongkar suatu saat. Ayatnya ditutup, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun. Di sana Allah akan memberitahukan keadaanmu, segala perbuatan yang kamu lakukan. Jadi semuanya itu akan transparan. Dan Allah tidak akan berbuat zalim. Karena innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak melakukan kezaliman, berbuat zalim kepada seseorang walaupun hanya sebesar zarah. Jadi berdasarkan ayat ini, bahwa aktivitas kita, pekerjaan kita ternyata disaksikan, dilihat, dinilai oleh 3 pihak. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga adalah orang-orang yang beriman. Ini yang kita ingin tahu, mekanisme kerja. Bagaimana caranya Allah mengawasi kita, melihat kita. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kita. Begitu juga orang-orang beriman. Sehingga ada ungkapan, kalau tidak bisa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malulah kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau belum bisa malu kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malulah kepada orang-orang beriman. Karena memang 3 pihak ini diberi otoritas oleh Allah, diberi kewenangan untuk menilai, menyaksikan, melihat. Sehingga kita harus menjaga hubungan baik terhadap 3 ini. Kepada Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah orang-orang yang beriman. Bagaimana mekanisme pengawasan ini? Sehingga muncul ungkapan trilogi manajemen pengawasan Allah. Jadi Allah mengawasi kita itu manajemennya lewat 3 kewenangan yang diberikan Allah kepada Rasulnya, orang-orang beriman, dan Allah sendiri. Dalam pandangan Ikhwanus Shafa, Ikhwanus Shafa itu adalah persaudaraan kemurnian, kumpulan para filosof, pemikir Arab yang hidup di kota Basrah. Jadi berpusat di kota Basrah yang sekarang di daerah Irak. Itu di masa kejayaan kekhalifahan Abbasiyah, abad ke-10 Masehi. Itu sudah punya pemikiran yang begitu canggih. Padahal peralatan canggih saat itu belum semaju, sehebat sekarang ini. Dalam pemikiran Ikhwanus Shafa ini, itu sangat menarik. Allah mengawasi kita, menilai kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah orang-orang beriman. Dalam pemikiran Ikhwanus Shafa ini, ternyata Allah mengawasi kita. Itu ada perangkat yang dipasang dalam diri kita. Ya, kalau istilah sekarang mungkin disebut CCTV, yang memantau kita setiap saat, setiap waktu. Jadi ada perangkat yang Allah pasang dalam diri kita, yang dalam pemikiran Ikhwanus Shafa ini, perangkat tersebut yang digunakan oleh Allah untuk mengawasi kita. Dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, perangkat tersebut bernama ruh. Jadi Allah mengawasi kita, melihat kita, mekanismenya adalah melalui ruh. Lalu yang kedua, Nabi Muhammad SAW juga diberi otoritas menilai. Orang menilai tentu harus menyaksikan yang dinilai itu, harus melihat apa yang dinilai itu. Dan ternyata kewenangan otoritas menilai kepada Nabi Muhammad SAW
Karena Nabi Muhammad juga diberi izin oleh Allah menyaksikan aktivitas kita, perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau tadi Allah menyaksikannya lewat mekanisme ruh yang ditempatkan dalam diri kita, lalu Nabi Muhammad SAW melihat, memantau, terhubung langsung dengan kita lewat satu mekanisme yang mereknya, kalau tadi Allah mereknya ruh, ini mereknya adalah sholawat. Nanti kita bahas tentu satu-satunya. Lalu yang ketiga, otoritas pengawasan dan menilai diberikan Allah kepada orang-orang beriman. Tentu orang-orang beriman ini bukan orang-orang beriman yang masih hidup saja. Orang-orang beriman yang sudah meninggal dunia juga diberi otoritas oleh Allah menilai kita, menyaksikan kita, melihat kita. Lalu bagaimana mekanismenya? Kalau Allah menyaksikan, melihat kita, mekanismenya lewat ruh. Lalu yang kedua, Nabi Muhammad lewat mekanisme sholawat. Dan yang ketiga, orang-orang beriman melihat, menyaksikan kita dan akan menilai kita lewat mekanisme yang bernama doa. Makanya kita terhubung dengan orang-orang beriman yang lintas teritorial, lintas alam. Lewat apa? Lewat peralatan perangkat yang diciptakan oleh Allah yang bernama doa ini. Jadi doa itu lintas zaman, lintas generasi, bahkan lintas alam. Tiga inilah yang mengawasi kita adalah Allah, mekanismenya melalui ruh. Nabi Muhammad SAW mekanismenya melalui sholawat. Dan orang-orang beriman mekanismenya melalui doa. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala melihat, menilai, mengawasi kita lewat mekanisme ruh. Tentu semua kita, ruh ini persoalan yang sangat misteri, tapi banyak bacaan-bacaan yang dapat kita ketahui. Yang menarik adalah tulisan yang ditulis oleh Profesor Dr. Ahmad Syauqi Ibrahim, menulis buku judulnya Misteri Potensi Gaib Manusia. Itu juga membahas bab tentang ruh yang mengambil pendapat para ulama-ulama sebelumnya, terus beliau menyimpulkan hampir sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh kelompok pemikir filsuf Arab di masa abad ke-10 Masehi yang mereka membuat organisasi bernama Ikhwanus Shafa. Para pemirsa sekalian, yang pertama adalah Allah mengawasi kita, melihat kita, dan akan menilai kita, mekanismenya melalui ruh. Ruh itu kita sering mendengar sesuatu yang gaib. Itu tidak salah, karena memang ketika ditanyakan tentang ruh, keterbatasan kita menjelaskan tentang ruh itu sendiri. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang ruh pun, beliau juga kebingungan. Sehingga Allah memerintahkan, memberitahukan kepada Nabi Muhammad dengan turunnya wahyu. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Ruh itu adalah urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi ilmu pengetahuan tentang ruh itu kecuali sedikit. Sehingga ayat ini dipahami oleh Syekh Asy-Sya'di bahwa ruh itu bisa dipelajari tetapi dengan ilmu yang sedikit. Karena otoritas ruh itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ruh ini dipandang oleh para pemikir Ikhwanus Shafa ini sebagai, ya kalau bahasa kita, CCTV, perangkat yang digunakan Allah untuk mengawasi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga di mana kita tidak terawasi oleh Allah kalau ruh ini tetap menempel dalam diri kita. Ini sebuah pemikiran yang luar biasa. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa Allah menisbahkan ruh itu pada dirinya itu sebagai nisbah makhluk kepada penciptanya. Jadi ruhku, ruh di sini adalah merupakan ciptaan Allah yang terpisah dengan Allah, yang ditiupkan kepada kita dan ada di dalam diri kita. Sehingga harus kita pahami bahwa ruh itu otoritas mutlak ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ruh itu bagian daripada diri kita. Yang ketiga, sudah tercipta sebelum jasad. Yang keempat, ruh itu saat mati akan dipisah dan nanti di akhirat akan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Para pemirsa dimanapun berada, jadi nanti di akhirat ruh itu akan dipertemukan kembali dengan badan kita. Nah, di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin." Ketika aku menyempurnakan kejadiannya manusia itu dan meniupkan ruhku. Ruhku di sini adalah ciptaan yang disandarkan, dinisbatkan kepada beliau. Ruhku, ruh ciptaan Allah ke dalam tubuhnya, maka Allah merintahkan, sujudlah, hormatlah kepadanya. Lalu seluruh malaikat hormat, sujud, illa iblis, kecuali iblis. Jadi semua malaikat itu sujud kecuali iblis. Ruh ini khusus ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ruh ini otoritasnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ruh ini oleh Ikhwanus Safasi dipahami sebagai perangkat semacam CCTV kalau istilah sekarang. Tentu dulu istilahnya bukan CCTV, karena istilah itu baru diketemukan kemudian. Perangkat yang Allah tancapkan dalam diri kita untuk mengawasi kita dan merekam secara otomatis. Sehingga sangat bertentangan dulu ketika saya masih kecil, ketika memahami malaikat Raqib dan Atid itu sebagai malaikat yang paling sibuk kemana-mana bawa buku dan pulpen. Karena saya pikir mencatat kebaikan, mencatat dosa, itu tentu pikiran anak-anak kita yang masih anak-anak kita, termasuk kita dulu ketika masih kecil. Ternyata perangkat untuk mencatat, merekam kehidupan kita itu lebih canggih daripada CCTV manapun juga. Dan CCTV ini tidak akan pernah mati sepanjang ada dalam diri kita. CCTV ini tidak akan rusak. CCTV ini tetap terhubung, tetap bisa mengirim pesan, mengirim peristiwa, mengirim daripada kejadian. Tidak seperti CCTV di dunia ini yang mungkin rusak, mungkin tidak menghubung, kena hujan apa segala macam. Inilah mekanisme Allah mengawasi kita, melihat kita, menyaksikan kita lewat mekanisme yang bernama ruh. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan otoritas pengawasan dan bahkan menilai kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat mekanisme apa? Lewat mekanisme sholawat. Jadi Nabi Muhammad saat ini pun juga menyaksikan kita lewat mekanisme sholawat. Sehingga dalam sebuah hadis dikatakan, "Ma min ahadin yusallim alayya illa raddallaha alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidaklah seorang menyampaikan salam untukku kecuali Allah mengembalikan ruhku. Jadi ruh Nabi Muhammad dikembalikan ke jasadnya hingga aku membalas salam tersebut untuknya. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan juga oleh Syekh Albani, yang sering kita dengar setiap orang membaca hadis disahihkan oleh Syekh Albani, yang kalau tidak disahihkan oleh Syekh Albani dianggap tidak hadis. Ini disahihkan oleh Syekh Albani. Jadi ketika kita bersalam sholawat itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membalas, mengetahui, sehingga alat penghubung kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah lewat mekanisme ruh, sehingga Allah memberikan otoritas kewenangan kepada nabinya menilai, menyaksikan, melihat kita. Jadi ada CCTV-nya. CCTV-nya Allah adalah ruh, CCTV-nya Nabi Muhammad mereknya adalah sholawat. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu qabri 'ida." Janganlah kamu jadikan kuburku sebagai tempat perayaan. Wa sallu 'alayya. Bersolawatlah kamu untukku, karena fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Karena bacaan solawatmu itu akan sampai kepadaku di mana saja kamu berada. Jadi di benua manapun berada, kita berselawat disampaikan kepada Nabi Muhammad. Bahkan ruh Nabi Muhammad dikembalikan. Beliau melihat, lalu terbuka hijab itu. Dia melihat si Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan, semuanya berselawat. Sehingga terhubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala melihat, menyaksikan kita, mekanismenya lewat ruh. Nabi Muhammad menyaksikan kita, mekanismenya lewat sholawat. Sehingga sholawat itu begitu penting. Dia merupakan kedudukan elit, ibadah prestisius
Yang sampai-sampai Allah pun juga ikut bersolawat sebelum memerintahkan kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Baru kita diseru. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi bersolawat. Kita pernah ada keributan ketika ada orang berkhutbah Jumat di suatu tempat yang ternyata khotibnya tidak bersolawat di dalam khutbahnya. Itu sempat ribut. Bahkan di kalangan ulama yang saklek, wajib mengqadha dengan sholat duhur, karena sholat Jumatnya dianggap tidak sah, karena khotibnya tidak bersolawat. Kenapa? Karena solawat termasuk bagian dari rukun khutbah Jumat. Rukun itu setingkat lebih tinggi daripada wajib. Kalau sunnah ditinggalkan, nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa, rugi meskipun nggak dapat pahala, tetapi tetap sah ibadah itu. Kalau wajib ditinggalkan, kalau sholat ada sujud sahwi penggantinya, kalau haji ada kurban atau dam untuk menggantinya. Tapi ketika rukun yang ditinggalkan, maka tidak bisa diganti dan mesti diulangi. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan rukun, dan bersolawat di dalam khutbah Jumat termasuk rukun khutbah Jumat. Jadi solawat itu mekanisme yang digunakan oleh Allah bagi nabinya, yang dipasang dalam diri kita untuk tetap terhubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, otoritas menyaksikan, melihat, menilai diberikan oleh Allah kepada orang-orang beriman. Baik orang-orang beriman yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Diperlihatkan amalan kita. Karena mereka akan menilai. Mekanismenya apa? Mekanismenya lewat doa. Sehingga salah satu pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Fatimah, ada yang meriwayatkan ini pesannya kepada Aisyah. Pesannya apa? Jangan tidur sebelum melakukan 4 hal. Yang pertama, jangan tidur sebelum khatam Quran, jangan tidur sebelum dijamin syafaat, jangan tidur sebelum melaksanakan umroh, dan yang keempat, jangan tidur sebelum seluruh kaum muslimin ridho terhadapmu. Ridho, memaafkan, ikhlas, senang kepadamu. Bagaimana caranya, mekanismenya? Tentu lewat doa. Jadi doa ini menjadi sarana, peralatan yang Allah ciptakan agar kita tetap terhubung orang-orang beriman. Siapapun orang beriman, meskipun kita tidak lihat wajahnya, tidak dengar suaranya, tapi dengan mendoakan mereka terhubung dengan mereka. Karena ketiga pihak inilah yang diberi otoritas oleh Allah untuk menilai, menyaksikan, melihat aktivitas kita. Pertama, Allah Subhanahu wa taala lewat mekanisme ruh. Yang kedua, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat mekanisme sholawat. Dan yang ketiga, orang-orang beriman lewat mekanisme doa. Itulah sehingga surah At-Taubah ayat 105 ini kita pahami bahwa ada CCTV yang melekat dalam diri kita. CCTV-nya Allah, CCTV-nya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan CCTV-nya orang-orang beriman. Kalau belum bisa malu kepada Allah, malulah kepada Rasulnya. Kalau belum bisa malu kepada Rasulnya, malulah kepada orang-orang beriman. Kalau kita belum bisa malu kepada Allah, Rasulnya, orang-orang beriman, maka kita tidak tahu lagi, hiduplah semau-maumu. Tapi ingat, isma syi'ta, pasti kita akan mati. Dan ketika mati datang, kita akan mempertanggungjawabkan, seluruh rekaman dibuka, dan kita sulit menghindar, dan Allah Maha Suci berbuat kezaliman. Kita akan mendapatkan satu balasan, yang balasan itu bukan berupa kezaliman, tapi karena memang perilaku kita yang layak mendapatkan balasan. Mudah-mudahan ini menjadikan kita semakin muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah, bahwa Allah mengawasi kita, Nabi Muhammad juga demikian, dan orang-orang yang beriman. Dan ketiga peralatan ini akan terikat dalam satu ikatan ibadah yang sangat tinggi bernama sholat, yang insya Allah episode berikutnya akan kita bahas. Mohon maaf, wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.